Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tetap menjaga kebersihan, tetap berada dalam rumah seperti anjuran pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Albert Andika Saputra. Saya tercatat sebagai mahasiswa aktif di jurusan bimbingan konseling di Universitas Pancasakti Tegal yang saat ini berada di tingkatan semester 4. Dalam pemenuhan tugas kali ini, mata kuliah praktikum bimbingan konseling karir, saya akan menjelaskan tentang layanan karir di tingkat SMA dan tingkat SMK. Namun sebelumnya, karena memang sesuai anjuran pemerintah untuk tetap berada dalam rumah guna menekan penyebaran COVID-19, maka layanan karir ini saya buat dalam bentuk video. Masuk dalam layanan karir, ada yang disebut tentang teori karir kognitif sosial atau SCCT. Namun perlu digarisbawahi bahwa teori ini tidak begitu memperlihatkan peran kepribadian seperti minat dan nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan karir, namun lebih memfokuskan pada proses pembelajaran yang mengarah pada keyakinan dan minat diri, serta bagaimana hal ini memberi pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Teori ini menyatakan bahwa ada 4 selling point faktor yang berpengaruh bagi pengembangan karir dan pengambilan keputusan individu. Antara lain, 1. Bawaan genetika dan bakat istimewa. 2. Kondisi lingkungan dan kejadian. 3. Pengalaman belajar. 4. Keterampilan pendekatan tugas. Apa aja sih yang perlu diperhatikan teman-teman dalam menentukan karir? Nah, 1. Menyadarkan diri sendiri terhadap peluang, kendala, pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. Jadi dengan sekarang yang kita belajar dalam rumah, teman-teman punya waktu lebih banyak untuk menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Misalnya nih, teman-teman punya kreativitas yang tinggi. Ketika teman-teman di rumah dan gabut misalnya, teman-teman bisa mengelola sesuatu menjadi barang. Nah, barang itu bisa dijual dan kemudian bisa menghasilkan uang untuk teman-teman sendiri. Begitu kan? Terus kedua, mengidentifikasi tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. Teman-teman yang saat ini sedang berada di kelas 3 atau mungkin adik tingkat teman-teman kelas 2 dan kelas 1, teman-teman harus punya tujuan hidup, harus punya step by step. Langkah apa yang teman-teman akan lakukan di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan setelah lulus. Teman-teman harus bisa mengkonsepkan itu. Terus ketiga, penyusunan program pendidikan dan keterampilan pengalaman. Buat teman-teman yang memang lulusannya jurusan SMK, teman-teman bisa memilih program kejuruan sesuai dengan minat dan bakat teman-teman. Dalam mengembangkan karir, pertama, teman-teman harus mengembangkan rencana karir. Jadi dari teman-teman yang punya plot alur ketika teman-teman sudah lulus di SMA atau lulus di SMK, teman-teman harus bisa memberikan atau mewujudkan karir tersebut. Kalau bisa, jangan hanya bentuk gambaran absurd atau saya merencanakan di 4 tahun ke depan, misalnya di 4 tahun ke depan kalau saya akan bekerja di sini. Namun teman-teman harus mempunyai beberapa plan A, plan B, plan C. Jadi ketika teman-teman plan A tidak terwujud, masih ada beberapa plan. Begitu. Terus lihat bakat, minat, dan kemampuan diri. Nah, balik lagi nih, ketika teman-teman mau melanjutkan menjadi guru, teman-teman harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Atau teman-teman yang mau menjadi teknis
teknisi atau masuk ke dalam PT yang otomotif, teman-teman harus menyesuaikan dengan jurusan teman-teman. Terus ketiga, ikuti pelatihan untuk mengasah skill teman-teman gitu, atau bahkan ikuti pelatihan yang memang di bangku sekolah itu tidak ada, sebagai poin tambahan ketika teman-teman melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, atau untuk tambahan sebagai poin plus saat teman-teman interview begitu. Jadi sekian tentang penjelasan layanan karir untuk tingkat SMA dan SMK. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.